本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Selamat malam semuanya, Amitabha. Ya, pada hari ini kita melanjutkan pandangan tentang Chu Shi Fa, yaitu dhamma yang lebih paramata atau dhamma yang lebih luar biasa, di luar daripada pengertian orang biasa. Paramata saja dan Chu Shi hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki pandangan luas tentang di luar manusia, di luar planet ini masih ada kehidupan. Bahwa kehidupan itu bukan hanya di bumi ini. Chu Shi ini juga memberikan mengatasi batasan ruang dan waktu. Banyak orang berkata bahwa hidup ini hanya ya di bumi ini. Kehidupan cuma ada di sini. Dengan alam manusia yang kita lihat, alam lain yang halus nggak ada. Bahkan alam surga saat ini juga dikatakan tidak ada atau masih kosong bagi mereka yang punya keyakinan setelah kiamat baru bisa masuk surga. Berarti saat ini surga empty, kosong. Hanya ada malaikat, dan malaikat bukan kelahiran dari manusia. Nah, konsep seperti ini Sang Buddha patahkan dengan mengatakan bahwa kalau di lingkaran tumimbal lahir kita samsara ini, kita terus-menerus lahir dari waktu yang tidak berhenti, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Akhirnya kapan? Ketika kita memotong lingkaran itu sendiri. Bagaimana memotongnya? Ya, jangan lahir lagi. Gimana jangan lahir lagi? Menembus hukum kesenyataan, menjalani 8 unsur jalan utama, maka duka padam, sebab duka padam, dan nibbana didapatkan. Jadi setelah mencapai nibbana baru akan putus hubungan dengan kondisi-kondisi yang ada. Pencapaian kebuddhaan hanyalah satu gelar. Pencapaian kebuddhaan hanyalah pengetahuan yang diperoleh, dan kemudian pengetahuan ini disebarkan oleh Buddha. Sehingga pengetahuan yang di luar daripada orang kebiasaan tidak tahu bahwa di luar sana ada planet lain, ada bumi lain, ada tata surya lain. Apalagi zaman dulu belum ada ditemukan teropong. Galileo Galilei itu dipenggal karena melihat bahwa teorinya selama ini bumi adalah pusat, matahari keliling bumi. Galileo Galilei menghitung dan melihat dengan teropong bahwa kita yang mengelilingi matahari. Sang Buddha 2000 tahun yang lalu sebelum Galileo Galilei dipenggal sudah menemukan bahwa ada tata surya lain, ada 1000 tata surya lain, dan 1000 tata surya ini membentuk gugusan yang disebut dengan tata surya sedang. Dan 1000 tata surya sedang membentuk satu tata surya besar. 3 kali tata surya besar disebut Sancen Tacen Sice. Nah, inilah yang dikatakan bahwa di luar bumi masih banyak bumi-bumi lain. Di alam lain masih ada manusia-manusia lain. Di alam lain masih ada Buddha-Buddha lain yang belum parinibbana. Di alam lain masih ada kehidupan. Di alam lain juga ada yang tidak ada Buddhanya. Di alam lain ada banyak yang sedang melakukan kebaikan, masa kebaikannya lagi naik. Di alam lain ada yang sedang mengalami penurunan seperti kita. Kita saat ini bumi kita sedang mengalami penurunan. Setiap 100 tahun usia manusia berkurang 1 tahun. Ini sedang mengalami penurunan. Nanti akan mengalami lagi kemajuan setelah rata-rata usia manusia 10 tahun. Jadi usia rata-rata itu kalau ditarik garis, usia 10 tahun itu udah meninggal, udah tua, udah meninggal. 5 tahun mungkin udah ada yang bilang menikah, ada yang bilang 5 tahun itu udah tua, udah dewasa dan segala macam. Sampai nanti naik lagi usia manusia 80.000 tahun. Pandangan di luar dunia ini disebut Chu Shi Fa, yang di luar batas pemikiran manusia, yang hanya bisa dilihat dari pore, siwei,
yang bisa dilihat dengan prasnya atau kebijaksanaan Buddha. Agama Buddha mengajarkan Chu Shijian de Shenghuo, yaitu kehidupan bagaimana bisa keluar daripada duniawi ini. Nah, tetapi bukan berarti mengajarkan kita untuk keluar dari dunia manusia. Ajaran Chu Shijian Famen ini atau ajaran untuk keluar ini bukan berarti keluar dari tempat tinggal kita, bukan berarti keluar dari bumi ini, bukan berarti keluar dari kenyataan dunia. Tetapi dikatakan bahwa ajaran ini akan membuatmu meninggal, iya, tetapi tidak akan lahir kembali. Itu dia. Meninggal kemudian bisa menemukan kehidupan yang nyaman, orang bilang abadi. Bagaimana kehidupan abadi? Yang tidak akan lahir lagi, kondisinya menyenangkan, sangat aman, bahagia, tidak terikat oleh karma, tidak ada duka, tidak ada penderitaan. Boleh dikatakan seji liao sheng huo shi. Jadi kalau orang punya cita-cita bagaimana mengatasi setelah kematian tercerahkan, liao sheng huo shi namanya. Begitu kan? Qietuo itu kecerahan, tidak akan mengalami kelahiran kembali atau kematian yang berulang-ulang. Tidak peduli dunia ini seperti apa menderita, dan tidak peduli bagaimana dunia ini mengalami penderitaan. Yang benar-benar dari Chu Shijian adalah hanya pemikiran yang di luar daripada rata-rata pemikiran manusia biasa. Jadi untuk keluar dari pemikiran manusia biasa, kita harus mengenal. Ada beberapa yang harus kita kenal. Yang pertama, harus ada orang dan kehidupan manusia yang memang kita observasi, analisa, dan kemudian menetapkan bahwa alam manusia, kehidupan manusia ini ucang, tidak abadi. Tidak ada yang orang dari lahir sampai tua nggak mati-mati, tapi ucang, anicca, anitya, selalu berubah, lahir, tua, sakit, mati. Ini adalah konsep kehidupan. Ini yang harus disadari. Dengan melihat bahwa kelahiran daripada dunia ini tidak kekal, maka manusia akan bahagia. Kalau enggak, jangan menderita. Dia belum tua, sudah meninggal, sedih, menderita. Harusnya aku kekal abadi, kenapa meninggal? Dia sakit, menderita, kenapa aku sakit? Padahal aku belum tua. Karena tidak bisa melihat bahwa lahir, tua, sakit, dan mati adalah duka. Maka perenungan tentang sarwa sankara anitya atau sabe sankara anicca ini perlu. Ketika manusia merenungkan kehidupannya ini adalah tidak kekal, ketika manusia merenungkan bahwa kehidupan ini tidak pasti, maka kita punya rencana, punya planning, punya arah mau bagaimana. Kalau kita menganggap dunia ini abadi, kita kekal abadi, tidak mati-mati, maka kita tidak akan menghargai nilai kehidupan itu sendiri. Pikir masih panjang lah, santai lah, waktu masih lama lah, taunya waktu datang mendadak. Tidak ada yang tahu. 世界上每一个人都有好生恶世的观念。Banyak orang dalam kehidupan ini punya konsep bahwa takut akan kematian, bahwa tentang kematian itu ada sesuatu yang menyeramkan, kematian adalah suatu hal yang buruk, duka cita. Maka orang selalu berkata, ada nggak yang ketika orang meninggal kita ucapkan, selamat ya, saya turut bersuka cita atas kematiannya. Ada nggak? Bisa apa ini? Buku. Di dalam pandangan Buddhis kematian hanya satu titik. Begitu seseorang meninggal, dia akan lahir lagi, otomatis. Tapi lahir kemana? Bingung. Kekuatan kebajikannya membawa dia lahir kemana? Energi kehidupan dia akan terbawa kemana? Jadi kadang-kadang ada yang pasti, ada yang nggak pasti. Ada yang pasti, yang suka zikir, info, atau baca sutra Buddha atau meditasi. Sebelum kematian dia sudah lahir dulu, kayak orang mimpi, jalan-jalan di mana tempat yang bagus. Jadi jalan dulu sebelum dia mati. Cuma banyak orang nggak ngerti, orang lagi jalan-jalan, dan dia koma kan, dokter bukan, dokter ya, nah benar. Jadi
jadinya masalah, nanyanya sama dokter. Sebelum dia mati kan koma nggak sadar tuh, itu sadar pun kalau orang udah koma itu antara ada dan nggak ada, matanya kosong kan, jadi kesadaran dia cuma yang di badan itu. Kalau orang yang biasa nienpo atau meditasi, dia udah jalan, udah happy, udah bahagia kayak orang mimpi. Terus keluarganya melekat, minta tolong hidupin, pakai CPR lagi gitu kan. Akhirnya kembali kesadaran kayak orang cerita, saya udah jalan jauh gitu, tapi ada yang manggil-manggil. Ini di film yang versi film, bukan versi medis ya. Ada orang manggil-manggil, anak-anaknya nangisin, akhirnya dia balik lagi. Ketika balik lagi dia lihat badannya sedang dilakukan ini apa namanya, kejut, sehingga dia kembali lagi. Dan ketika dia kembali ditanya, ada yang lupa, ada yang ingat. Nah kalau yang buka pun dia yang ingat. Udah enak, udah happy, dia sudah balik lagi. Nah, jadi kematian hanya satu titik. Mereka yang mengerti tentang hukum anicca, hukum perubahan, hukum anitya, mati aja. Badan jasmani udah kayak baju bekas, udah sobek, udah usung, ya tidak akan digunakan lagi. Itu hanya mayat. Dia paham. Jadi ketika dia meninggal, no problem, aman. Tapi kalau dia melekat dan kemudian dia sadar, ini mayatku, ini badanku, badan ini bagus, ini keluargaku, anakku, ini rumahku, padahal udah bukan rumah dia lagi. Karena ketika seseorang meninggal di rumah dia sekalipun, ketika dia sudah meninggal nggak bisa masuk lagi, karena itu bukan rumah dia lagi. Jadi semua harta dunia ini hanya hak guna pakai, bukan hak milik. Karena setelah meninggal udah bukan milik kita. Tadi ada yang bilang sedih, melekat dan dia lahir lagi jadi peta atau setan di situ. Nunggu berapa hari kemudian kalau ada kebajikan, keluarga yang melakukan pelimpahan jasa dan segala macam, baru bisa mempunyai jasa kebajikan yang cukup, bisa terangkat. Kalau enggak, dia akan menderita. Maka perenungan terhadap anicca, perubahan, bukan hanya untuk orang mati menyadari dirinya sudah mati. Itu tidak penting. Ayo lanjut lagi, kelahiran kembali, itu yang penting. Harusnya kesadaran itu muncul buat kita. Jadi kalau dia meninggal, dia orang baik banget, ya kita nggak usah bilang terus berduka cita, aduh kasihan ya, aduh sedih gini. Jelas dia orang baik semasa hidupnya. Saya dukung, semoga selamat jalan bro, sampai jumpa lagi. Ini adalah satu cufu. Kematian satu titik, kehidupan kembali adalah selanjutnya. Dia mau lahir kemana, kita harus blessing. Tuh, yang pertama adalah perenungan terhadap kehidupan manusia tidak kekal. Yang kedua, merenungkan bahwa kita jangan melekat sama materi, harus menjauhi konsep kemelekatan pada materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Wuzi ini setiap semua orang sangat menyayangi uang, barang berharga, permata, perhiasan, rumah dan segala macam, sehingga banyak yang gak rela untuk meninggal atau meninggalkan hartanya. Uang dan harta kekayaan materi ya tidak mungkin dengan mudahnya kita berikan pada orang, karena sewaktu masih hidup pelit. Kayak ya uang, itu uangku, bukan uang kalian. Ada yang membutuhkan, maaf, saya sedang mengumpulkan uang. Ini uangku, bukan uang kalian. Pemelekatan terhadap ini atau benda sampai meninggal pun makan masih akan melekat, masih akan terus melihat bahwa uang, harta, punyaku, milikku. Akhirnya kuburan, rumah abu dianggapnya itu rumahnya. Rumah dia kan nggak boleh masuk, udah bebas dari kremasi, udah dilarung. Larung nggak punya rumah. Kalau ditaruh di rumah abu, dianggap itu rumahnya. Kuburan itu rumahnya. Kalau dia melekat sama rumah barunya, jadi pindah ke situ. Nggak mau lahir lagi. Dianggap itulah kehidupan. Padahal manusia yang sudah meninggal itu masih akan bisa lahir lagi karena dia lebih baik. Tapi kemelekatan itulah yang memborgol dia. Saya melekat dengan rumah ini, ya saya tetap standby di sini. Disuruh jemputan datang, ayo kita pergi ke alam lain, nggak mau, ini rumah saya. Nah, itu walaupun sudah dilarung,
Tapi kalau melekat sama tempat lain ya. Yang ketiga, kemelekatan terhadap harta ya. Harta ini pada dasarnya bukan milik kita. Tadi sudah disebut hak guna pakai. Jadi semasa hidup, pakailah uang itu untuk kebahagiaan kita, keluarga kita. Siapkan buat nanti anak cucu kita. Selebihnya, selebihnya itu adalah hak milik orang lain. Artinya, kita harus punya konsep, sebagian buat kita, sebagian buat keluarga, sebagian lagi adalah pelimpahan jasa buat diberikan, didonasikan buat orang lain. Dengan mengerti konsep ini, maka kita tidak akan terjebak di dalam kemelekatan terhadap harta benda. Ada orang susah, ada orang miskin, ada orang yang tamak, nggak ada habisnya. Tamak, kikir, nggak ada habisnya. Dia selalu kekurangan. Ini ada dua jenis kondisi di dunia. Di dunia yang menderita sebagai manusia. Yang pertama orang miskin, nggak punya harta, menderita, susah, mau gimana susah. Yang kedua adalah orang yang keinginannya nggak ada habis-habisnya. Walaupun dia kaya, tapi nggak pernah puas. Itu juga orang yang menderita. Nah, apalagi orang nggak punya, kepingin banyak, kepinginnya lebih menderita. Orang yang nggak punya banyak keinginannya, orang yang udah punya juga banyak keinginannya. Itu kategorikan orang yang sangat menderita. Nah, jadi orang ini harus merenungkan, saya ini hanya diberikan kesempatan manajemen keuangan untuk kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan saya sendiri. Kalau kita selama ini cuma mikirin dari lahir sampai meninggal, ini hidup saya, bagi saya menggunakan kekayaan saya untuk hidup saya, itu hanya sampai meninggal. Itu manajemen keuangan pribadi. Benar, asal. Tapi setelah meninggal, bagaimana? Setelah meninggal, apakah kekayaanmu karena baikmu dulu yang melimpah, rezekinya banyak, akan kebawa kemudian atau malah habis? Sekarang kaya raya karena past life-nya, tabungan kebajikan di masa lampau, dia sering berbagi, sering memberi. Saat sekarang buahnya melimpah, tapi nggak berbagi lagi, artinya tidak menanam lagi. Ketika kita tidak menanam lagi, artinya selesai. Kita hanya memetik, menerima, dan tidak ada investasi kebajikan jangka panjang, cuma ada investasi kehidupan. Setelah dia meninggal, lahir lagi di sini tanpa memiliki sesuatu, atau kalau ada pun yang dibagi itu yang jelek-jelek dan dibagi ke orang itu yang sudah BS, sudah expired atau apa, sehingga kehidupan mereka ini akan menderita. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang mengerti tentang tidak melekat dan hanya hak guna pakai, dia punya pemikiran bahwa saya sudah cukup, keluarga saya sudah cukup, usaha ini tidak akan bangkrut, tetap akan berputar, turnover cash-nya bagus, selebihnya saya harus berbagi. Tanpa ada karyawan, mana ada kita. Orang pada berpikir bos gede, wah hebat. Tapi yang bikin New hebat siapa? Kalau nggak ada marketing, gimana bisa selling? Kalau nggak ada bagian produksi, gimana marketing bisa jalan? Ada barang, marketing hebat pun kalau tidak ada barang, bagaimana? Tanpa ada buruh yang kerja 24 jam atau 12 jam atau gantian atau gimana, pokoknya itu tanpa ada mereka, tidak ada. Kalau nggak ada sopir, gimana distribusi? Mau box semua sopirnya mati. Semua adalah karena mereka. Jadi udah wajar, kesejahteraan karyawan wajar. Ini masih bisa lebih. Lingkungan saya tinggal di sini. Masa saya kaya sendiri, tidak memberikan kesempatan pada orang-orang yang lain untuk merasakan sedikit kebahagiaan? Donasilah, baksoslah, udah besar berikan pada negara. Apa yang bisa disumbangsi pada negara? Jawabannya cuma pajak. Pajak mah kewajiban. Tapi banyak orang motong-motong bayarnya, tipu-tipu. Ya itu artinya kewajiban kita tidak sempurna. Kewajiban kita sudah dibayarkan, masih mau bantu lagi. Wah, bangun ini, bangun itu, bangun jalan, perbaikan dan usaha sendiri. Inilah yang namanya
tidak melekat dengan materi, tetapi dia sudah melakukan investasi jangka panjang kehidupan dia untuk kehidupan selanjutnya. Nah, jadi tidak melekat pada materi bukan berarti nggak boleh kaya, umat Buddha itu nggak boleh megang uang ya. Jadi cukup ya tiap hari kerjanya meditasi saja sudah cukup. Nggak begitu. Kalau kita begitu nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak usah kaya, siapa yang akan berjuang? Apakah Sang Buddha mengajarkan Anantapindika, Wisaka dan siapa tahu yang semuanya orang-orang raja-raja, Raja Pasenadi, Malika Dewi, semua, kalian jangan makan sama uang, ayo udah, semua lepasin menjadi anggota sangga. Banyak raja-raja dan pangeran menjadi anggota sangga, tapi yang tidak menjadi anggota sangga, apakah Sang Buddha ngajarin semuanya? Ayo keluar dari istana, bagi-bagiin semua harta benda. Sang Buddha justru mengatakan, berkat kalianlah maka ada yang mendukung anggota sangga, maka berjuanglah, jadilah orang yang berhasil, sukses, sehingga anggota sangga tetap akan terpenuhi kebutuhannya. Itu dia. Tidak melekat bukan berarti tidak pegang uang, bukan berarti tidak membuat kita sukses. Tidak melekat itu hanya mengajarkan kita suatu saat semua pun akan dilepaskan, suatu saat semua pun bukan milik kita. Oke? Nih. Yang menjadi milik kita adalah apa yang kita lepaskan, apa yang kita berikan. Yang ketiga, tanhua qing ai de guan nian. Yang ketiga adalah harus bisa memotong segala bentuk kemelekatan terhadap perasaan dan hawa nafsu. Ini ajaran untuk Buddha supaya jangan sampai ada kesedihan ketika ada perpisahan. Bukan berarti tidak boleh ada pernikahan ya. Jadi yang ketiga ini maksudnya jangan sampai kemelekatan terhadap nafsu atau yang berlebihan dan menjadi mania atau menjadi seorang yang berlebihan. Ai atau tanha. Ai bahasa Mandarinnya cinta, tapi pengertian di Buddhis namanya tanha, nafsu keinginan. Ai pucung puseng te ho ho. Nah, yuan pucie puseng cile. Jadi apa artinya? Di sini dikatakan dalam sutra, tanha tidak berat dan juga tidak lahir. Ho ho ini sapo. Sorry, bukan ho. Beda tipis. Sapo itu soha, dunia saha, dunia ini. Jadi tanha itu tidak berat, juga tidak akan lahir dalam dunia saha. Tanha tidak berat, tidak lahir. Pucung puseng sopo. Yuan pujie puseng cile. Apa artinya? Jungsen inwei you ai, makhluk-makhluk hidup ini karena ada cinta. Cai you sengse, baru ada kehidupan lahir dan mati. Cai you sifei, ada atau tidak ada. Inwei you ai, karena ada cinta. Cai you ni wo, baru ada kamu dan aku. Cai you fanao, karena ada yang tanha tadi, baru ada yang namanya fanao atau kilesa atau kotoran batin. 佛教并不是要人都士气情爱. Ajaran agama Buddha tidak meminta kita untuk memotong segala macam bentuk perasaan atau percintaan, tetapi mengajarkan semua orang untuk bisa melihat segala sesuatu dengan jernih berdasarkan kebijaksanaan atau pengetahuan, knowledge. Apa yang dimaksud melihat dengan jernih? Yaitu melihat bahwa kekuatan dari tanha itu bukan hanya segalanya, cinta atau nafsu itu bukan segalanya, tetapi kita harus mengerti bahwa suatu saat perasaan pun akan berubah, suatu saat cinta pun akan menjadi benci, suatu saat ada sesuatu yang tidak bisa berkembang dari yang namanya tanha atau cinta. Lalu kemudian bisa mempunyai pandangan yang lebih tinggi lagi bahwa yang menyebabkan
kita melekat atau tertarik ke sini, tidak bisa terbebas. Apa? Ternyata membutuhkan rasnya atau kebijaksanaan Buddha ya, untuk memotong segala jenis Qing Ai, perasaan-perasaan pelekatan terhadap cinta. Bagaimana juga ajaran Buddha bisa menggunakannya? Yang tentu ini adalah ajaran bagi mereka yang sudah tidak lagi berumah tangga, ajaran bagi mereka yang sudah menjadi anggota sangga, memotong segala bentuk nafsu, hawa nafsu, keinginan dan segala macam. Tetapi bukan berarti mengajarkan semua orang untuk menghindari cinta. Kembali lagi, semua punya cinta, semua punya perasaan, semua punya pengalaman, semua punya jalan, dan semua punya nafsu. Tapi nafsu ini bukan berarti menghalangi kita. Kalau selagi masih umat biasa, ya wajar, ada nafsu ya wajar, tapi tidak untuk diumbar. Udah punya istri, masih nyari yang lain, itu namanya mengumbar hawa nafsu, akhirnya menderita. Nah, udah punya pacar, belum menikah, tapi sudah menikah, itu mengumbar. Buat para yang sudah tidak berumah tangga, justru ini yang harus dipotong. Kenapa? Karena dunia saha ini akan terus menyebabkan kita muter lahir terus karena tanha. Maka dikatakan sebab daripada duka adalah tanha, nafsu keinginan. Jadi dalam 12 mata rantai, tanha adalah cinta, muncul dari perasaan, wedana. Maka dengan ada perasaan, ada cinta atau tanha. Dengan ada tanha atau cinta, muncullah yang namanya kemelekatan upadana. Dengan adanya kemelekatan, maka muncullah penjadian, bawa, persiapan untuk lahir. Dengan adanya bawa, muncullah jati. Jati adalah kelahiran. Maka kita ini muter-muter dalam lingkaran samsara, penyebabnya dicengkeram oleh duka, penyebabnya adalah nafsu keinginan, tanha. Maka kita harus mengubah konsep pemikiran tentang tanha kalau memang mau keluar dari kemelekatan, potong. Tapi buat umat awam, sekali lagi bukan memotong nafsumu, bukan memotong nanti nggak ada gitu, tapi berjalanlah di jalan yang benar, track yang benar yang bisa ditanggungjawabkan, tidak berlebihan mandang nafsu, baik nafsu mata, nafsu telinga, nafsu hidung, nafsu lidah, nafsu rasa pegangan ya, persentuhan, ya. Nah, dengan korek sesuai dengan kebijaksanaan Buddha. Uman cici teryaocu. Nah, ada juga kita bisa melihat yaocu. Sebenarnya agama Buddha itu tidak meminta sebenarnya, tetapi harus ada target. Kalau tidak ada target, ya akhirnya kita tidak akan menuju ke sana. Jadi kalau dikatakan nirwana adalah target kesempurnaan tertinggi, ya kan? Tapi kuman ceci teyauju artinya kita membuat kita harus punya target yang bukan tidak puas, ya. Merasa puas dan mudah disombong. Iman dan kebanyakan orang terhadap orang lain tidak puas. Oh, maksudnya kebanyakan orang terhadap orang lain itu tidak puas. Ada kurangnya, ada salahnya, ada ini, ada itu. Nah, kemudian terlalu diri kita, ketidakpuasannya kita tutupi. Tapi orang lain komplain terus, orang lain sebel terus, orang lain marah terus, tapi ke diri sendiri banyak yang tutupi. Oh, saya kekurangan saya nggak apa-apa, saya nggak melihat kok. Itu nanti kuman ceci. Artinya kita mengurangi ketidakpuasan pada diri kita. Artinya kita nggak mau kalah. Sesungguhnya diri kita inilah yang paling penuh dengan tanha. Tanha itu adalah nafsu keinginan. Diri kita ini yang penuh dengan loba keserakahan. Diri kita ini yang penuh dengan kebencian, kebencian, kebodohan, ai. Nah,
OA ini adalah aku yang paling benar dan aku yang paling sayang kepada diriku sendiri. OA ini rada kayak semacam self cinta yang mencintai diri sendiri, suka ngaca, suka menganggap yang paling hebat, itu di OA. Jadi OA ketemu lagi kata I di sini bukan aku mencintai diri sendiri, tapi OI adalah menganggap aku yang paling the best. 我执 adalah kemelekatan dalam diri sendiri, kemelekatan dalam pikiran, kemelekatan dalam badan. 我是 kesombongan, keangkuhan. Dan kemudian 我护 tenang, 我citu iri hati. Saya selalu iri hati sama orang lain dan lain-lain. Bagaimana bisa merasa puas terhadap diri sendiri nih? Gimana caranya kan agar kita bisa merasa puas dan mudah disokong? Itu dalam Parita juga ada, merasa puas dan mudah disokong, sederhana hidupnya, tenang indahnya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga. Inilah yang disebut yang dicintai oleh para bijaksana. Nah, bagaimana tidak sombong? Bagaimana tidak merasa aku yang paling hebat? Bagaimana aku supaya bisa mengendalikan kemarahan di sini? Terhadap diri sendiri harus merasa puas. Ajaran apa yang membuat kita bisa memotong semua halangan dan rintangan? Ajaran apa yang bisa membuat itu? Kehidupan manusia di mana-mana banyak kekurangan, udah pasti. Nggak ada yang sempurna hidup ini. Ada nggak orang yang dilahirkan sempurna? Orang tuanya belum tentu sempurna. Orang yang dilahirkan kaya, enak, orang tuanya belum tentu ramah seperti orang-orang lain yang ramah terhadap anaknya. Anaknya malah yang paling dekat sama dia susternya atau pembantunya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, banyak halangan, banyak rintangan, banyak khawien itu ujian. Bisa melihat diri sendiri tidak puas atau diri sendiri bisa melihat mengukur diri sendiri, saya puas atau tidak puas. Nah, orang yang punya taute itu adalah orang yang punya kebajikan, kemuliaan. Taunya adalah tahu jalan, tahu kebaikannya, tahu adat. Te-nya adalah punya karisma, punya jati diri. Tahu itu artinya orang yang baik banget, orang yang tahu sopan santun dan budi balas budi. Orang yang tahu tersingkel ini pasti akan mengalami kemajuan dalam batin. Bisa melihat bahwa segala sesuatunya dia bisa mengukur, saya ini sudah cukup atau belum. Saya sudah cukup belum berbagi pada orang lain. Bukan karena saya sombong. Saya bisa berbagi ini karena saya kasihan, saya ingin menolong, saya ikhlas dan rela, bukan untuk nama. Nah, ini pertemuan terapi inilah yang bisa membawa kita keluar dari masalah. Kesimpulan adalah agama Buddha, walaupun disebut sebagai agama yang ada di dunia ini, kita masih di bumi, kita masih melekat sama duniawi, juga mengajarkan juga tentang bagaimana keluar dari duniawi, bagaimana ada dunia lain di luar daripada dunia kita, di luar daripada duniawi, dan bagaimana bisa merasakan bahwa kehidupan setelah kematian ternyata punya semangat, energi untuk melanjutkan perjalanannya selanjutnya. Juga mengajarkan bahwa agama ini adalah sumber daya manusia itu tidak terbatas. Kekayaan itu selalu ada kalau tahu rumusnya. Jadi umat Buddha tidak melekat pada harta duniawi, tapi dia bisa selalu mendapatkan harta duniawi. Bahkan dia berpikir apa, dia bisa mendapatkan apa. Ya, tidak melekat bukan berarti jangan hindari uang, hindari bisnis, bukan. Tidak melekat bisa membuat Anda sukses dan Anda bisa semakin banyak melepas dalam arti kata berdana dan lain-lain.
Cu sekian bukan berarti kita harus meninggal dulu. Nah, terus bagaimana bisa membantu orang lain, bisa menolong semua orang terpenuhi sandang, pangan, dan papan, dan karakter. Jadi orang yang baik adalah orang yang mengutamakan karakter manusia. Jadi diutamakan pembinaan atau pembangunan karakter. Pembangunan karakter ini bisa dengan mendirikan sekolah, bisa mendirikan tempat ibadah, bisa memberikan pendidikan dan ajaran. Ya. Ada pemanah mengatakan, kalau mau melesat, busur itu mau melesat, dia harus mundur dulu sedikit. Ya nggak? Coba, kalau mau melesat jauh, makin mundurnya banyak. Banyak bagi beberapa orang, saya nggak akan melangkah mundur, mau maju terus. Kalau sering jalan macet, kanan kosong, wah nyolot tuh dari kanan. Begitu ada mobil dari depan, udah tahu dia salah, nggak mau ada, masuk ke kiri nggak bisa. Nah, itu orang-orang yang kayak begitu, ngerti. Nah, dikatakan bahwa kita ini saling berkaitan, mengalah dulu untuk menang. Seorang sprinter pelari 100 meter, seorang pelari cepat, dia kalau kakinya mundur, ancang-ancang ke belakang, ini kan garis, harusnya kan kalau ancang-ancang ke depan ya. Nah, tapi harus ancang-ancang ke belakang, atau dia berdiri aja begini, begitu baru dia lari. Kenapa harus ancang-ancang ke belakang dulu kayak mau melesat? Itu sama seperti panah, ditarik dulu ke belakang, baru ke depan. Jadi mundur dulu untuk melesat maju. Banyak orang punya nyuruduk terus, tapi di satu titik udah kepentok. Kalau udah kepentok, jalan buntu, dia mau bunuh diri. Terus jangan bunuh. Bagaimana caranya? Oh kalau gitu berarti saya ngajarin mundur dulu baru tabrak tembok. Oh enggak, artinya balik badan. Anda memang melangkah mundur, tapi ketika Anda balik badan, Anda melangkah maju. Kalau kita melihat ke depan, berarti langkah kita kan sana, ada tembok kehalang. Berarti artinya kalau saya mundur, berarti saya jalan mundur. Kalau saya jalan mundur, saya terbelakang, baru tujuannya ke depan. Tapi Buddhis punya kebijaksanaan. Udah tahu mentok, jangan terus ke sono ngeliatnya, balik badan. Di depan ada jalan masih panjang. Itu maksudnya. Mundur untuk maju. Berarti nggak ada salahnya Anda melewati jalan yang udah dilewatin, sampai nanti perempatan akan ada pilihan baru, akan ada teman baru, akan ada dukungan baru. Tadinya Anda dari kiri, terus Anda mau ke kanan, sekarang mentok, ya Anda masuk lagi ke sini. Anda kan nggak mungkin ke kiri lagi, tetap ada pilihan, bisa lurus, bisa ke kanan. Asal jangan balik lagi ke sini, ya pasti mentok lagi. Inilah yang disebut mundur dulu untuk maju. Nah, dia tidak punya, bisa sampai semuanya tidak kekurangan. Gimana caranya? Banyak banget zaman dulu toko-toko pembisnis kita dari Cungko cuma bawa sepeda, jualan air terkenal sekarang namanya, jadi merek. Jualan apa terkenal namanya, itu banyak yang kayak gitu. Nggak punya modal apa-apa, modal malu, modal usaha, modal berjuang, fight. Dan tidak ada menjadi ada. Dulu nggak punya rumah, sekarang punya istana. Dulu cuma kerja di toko atau di pinggir jalan lokal koran, sekarang punya Gramedia, Gunung Agung, gitu kan? Nah kayak begitu, dari tidak ada menjadi ada. Kalau Anda sudah ada, lahir di keluarga yang ada, semuanya serba ada. Beda semangatnya sama orang yang dari nggak ada sampai dia punya ada. Maka siapa yang bisa menghancurkan bisnis seseorang? Ya keturunannya. Ya anak keturunannya sudah enak dan enak. Nah, tinggal melanjutkan, nggak ada perjuangan. Begitu banyak
Ayahnya punya sistem, ayahnya tahu kerja susah, ayahnya tahu bagaimana persaingan. Anaknya pulang dari luar negeri pendidikan, begitu masuk sini nggak cocok ini pekerjaan bapak begini, ubah semuanya. Ada bisa bagus, ada juga yang gagal. Kenapa? Karena kadang-kadang banyak pemikiran terlalu ribet dan kita tidak mempercayai orang-orang yang sudah biasa tim bekerja. Nah, jadi yang menyebabkan hancur kadang-kadang keturunan. Dan dia tidak bisa susah, tidak bisa hidup susah. Tapi kadang-kadang orang yang sudah di atas juga tidak mau melihat perubahan. Ini juga sumber duka. Pokoknya bapak dulu tuh begitu, Pak. Zaman bapak dulu belum ada internet, belum ada online shop, belum ada apa, nggak bisa. Wah, kita keluarga pedagang, kita dagang terus online juga dagang, Pak, berantem berikutnya. Tapi ketika dia berikan kepercayaan pada anaknya, maju ke sana, bisa kayak gitu. Nah, jadi titiknya adalah IU Weyo dan tidak ada menjadi ada, tidak ada kreativitas menjadi ada. Yang penting kesempatan. Dan saya lucunya kalau kita lihat IG, Anda lihat cari apa? Misalnya kemarin saya cari tanaman, keluar tuh semua tanaman. Realnya apa? Karena dia sistemnya apa ya? Apa? Istilahnya kalau random itu dia akan mencari yang kamu cari gitu. Dia akan pasti akan keluar. Senang sama kesehatan, keluar kesehatan. Lihat orang pijit, totok, gimana caranya supaya nggak keluar semua ilmu itu. Jadi sekarang memang random itu membantu sekali. Nah, sama. Lagi zamannya apa? Ya Anda harus lakukan zamannya apa? Ini namanya peluang bisnis, kesempatan. Nah, zaman cupang, semua pada jualan cupang. Laku, pandemi nggak pada mentok, usaha pada mentok, dia jualan cupang, sukses. Sekarang cupang udah laku, ya ganti lagi tanaman. Apa aja semua berubah karena tidak kekal itu. Kalau orang menganggap saya, kakek saya tukang kain, ini tukang kain, sama saya juga akan jualan kain. Kain lagi lesu, lagi susah. Akhirnya ya nunggu. Harus fleksibel. Ya. Oke, jadi diajarin konsep-konsep ini menyebabkan kita tidak melekat lagi. Ikung wei lek, tadinya hampa, sekarang bahagia. Bagaimana mengubah kehampaan menjadi kebahagiaan? Ini penting. Ikung wei wo, dari tadinya kita memikirkan semua makhluk, nah sekarang kita juga menganggap semua makhluk adalah saya. Semua makhluk adalah bagian dari kita. Yang ikung wailek, jadi artinya juga kita menganggap hampa atau kosong itu sebagai kebahagiaan. Ini mengubah pola pikir atau pola mindset kita. Dalam dunia ini kita bisa menemukan bagaimana kita tidak bisa terlalu serakah, tidak muncul obat, bagaimana tidak muncul keserakahan, bagaimana tidak muncul cicau. Cicau itu apa ya? Pilih-pilih, timbang menimbang. Apa ya? Cicau ya? Pilih kasih lah atau apa, ini dia sukses kamu enggak, kok kamu paling pintar, kamu mau bodoh banget, itu cicau. Saling banding membandingkan itu nggak boleh. Nah, terus juga jangan melekat. Nah, jadi garis bawahi bahwa kita hidup ini jalanin aja, jangan melekat. Ada ya dinikmatin, nggak ada ya jangan sampai bagaimana dicari-cari gitu. Waktu bersama berantem dulu, waktu berpisah, waduh sedihnya sampai kepala-kepala, ya. Jadi hargai yang ada saat ini. Lalu menggunakan segala kekayaan, segala berkah sebagai bibit untuk kehidupan selanjutnya. Kita harus belajar kebijaksanaan yang tanpa batas. Bagaimana menggunakan pola pikir dari semua makhluk dalam bekerja, pola pikir atau cara pandang orang lain dalam menganalisa masalah dan segala macam. Setiap orang bisa mengeluarkan tekad awalnya. Semua orang bisa mempunyai tekad awal untuk mengatasi mengatasi kematian.
supaya kita tidak terlahir terus dalam lingkaran samsara. Nah, dalam dunia ini kita menemukan segala macam penderitaan, ya kita harus menjalani. Dalam dunia ini kita menemukan segala macam kebahagiaan, ya kita harus jalani. Dalam dunia ini kita menemukan Buddha Dharma dan ajarannya yang membuat kita paham dan mengerti, laksanakan dan jalani. Ini adalah paling penting untuk mengembangkan bodi kita, bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, membuat orang lain menjadi bahagia, memperhatikan orang lain menjadi lebih baik lagi, masuk ke dalam dunia baik atau keluar daripada dunia, sesungguhnya sama saja, karena semua itu hanya dalam pikiran kita. Kita ada di surga dunia ini, tapi kita komplain dulu yang dilihat neraka di dunia ini. Mari kita tinggal di tempat yang aman, bisa makan, bisa tidur, ada apa juga semua ada. Tapi Anda komplain terus tidak puas, yang neraka jadinya bukan surga. Anda keluar dari kehidupan manusia atau meninggal, Anda akan lahir lagi di tempat yang mungkin indah atau mungkin tempat baru. Anda komplain juga, kenapa begini dulu, begini, kicau-kicau lah, saling membandingkan, lalu kemudian keserakahan lah, bentuk-bentuk daripada kilesa atau kotoran batin itu mencuat, maka Anda akan menderita. Maka orang yang bahagia dia bisa menempatkan dirinya di mana saja. Orang yang bahagia dia tidak pernah akan membuat orang lain menderita. Ya, ini jam berapa? 20 menit. Oke, berarti pembelajaran tentang Chu Secien Pa, Secien Pa sudah selesai. Nanti kita masuk bab baru, yaitu tentang bagaimana konsep bodhisattva membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang baru datang. Ada pertanyaan? Ya, jadi Chu Secien Pa itu bukan berarti Anda harus meninggal kalau berpikir demikian atau jadi biku. Chu Secien Pa ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi yang pertama. Apa tadi yang pertama? Mengatasi apa? Ayo. Mengatasi apa yang pertama? Paling pertama? Materi. Hah? Materi ya sih. Pemlekatan materi. Pemlekatan nomor 2. Pertama apa? Ayo. Nih. Cuma berapa halaman doang hari ini tuh. Bisa udah lupa. Hah? Oh, cuma berapa halaman doang? 1, 2, 3, 4 tuh. Yang pertama, ini adalah 3 segel atasan pahin atau tilakana. Tilakana apa? Yang paling gampang kalau orang meninggal kalau dikatakan sawa sangkara nitya, menyadari. Kita harus merenungkan, menyadari dan melihat bahwa segala sesuatu dan tidak kekal, selalu berubah. Ini bukan buat orang mati loh, tapi menyadari bahwa segala sesuatu itu ada perubahan. Yang pertama, yang kedua baru jangan selalu melekat pada kekayaan. Ingat, kekayaan. Yang pertama, dunia ini tidak kekal. Yang kedua, harta benda wajib nggak punya? Wajib. Sukses harus nggak? Harus. Tapi jangan melekat, karena itu hak guna pakai. Jadi pakailah untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Terus yang ketiga, tanha atau bicara tentang perasaan aicing atau percintaan atau tanha lebih banyak ke arah tanha. Tanha ini adalah nafsu keinginan dan tidak ada habisnya. Ya, karena dalam paticca samuppada tanha penyebab daripada nafsu menyebabkan apa? Melekat. Jangan sampai lupa itu cuma punya di agama Buddha doang. 12 mata rantai itu basic, mata kuliah, mata pelajaran semua itu paling basic. Hukum karma paling basic. Paticca samuppada paling basic. Karena kalau nggak menguasai 12 mata rantai ini nanti bingung. Kenapa?
Awija, nomor satu awija kan yang faktor batin. Awija percaya sangkara. Apa sangkara? Apa ya? Bulan mati. Awija apa? Bulan mati. Makanya lebih gampang bahasa Mandarin sebenarnya. Uming itu gelap, tidak terang, tidak bercahaya. Uming percaya sing itu yang nyebabin karma. Sangkara itu adalah pencetus daripada karma. Bisa dikata niat, ada bisa dikata bentuk-bentuk pikiran, itu sangkara. Ya, Awija percaya sangkara percaya Bilangnya. nah, Gimana? Winyana. Ya, oh iya, itu. Winyana dulu apa nama rupa dulu? Winyana. Awija percaya, sangkara percaya, Winyana percaya nama rupa. Jadi kalau dari tadi apa namanya bentuk-bentuk pikiran berarti ada karma nih, karma yang mendukung. Karma yang mendukung apa? Itu kan pertanyaannya. Jawabannya gampang. Yang bikin lahir itu apa? Ini badan. Yang masuk tuh apa? Orang bilang roh. Dia bilang nggak ada roh. Jadi yang berganti itu apa? Kesadaran. Kesadaran itu apa? Winyana. Winyana adalah kesadaran atau ya kan? Dari kesadaran muncullah ya kesadaran ini masuk ke mana? Ke zigot kan, ke benih. Benih ini menjadi apa? Bayi atau bentuk, ada rupa sih. Rupa doang, bentuknya jalan, jadi ini jalan, jadi gede, nggak ada isinya. Orang bilang nggak ada rohnya. Berarti harus ada nama. Nama itu adalah yang mengisi. Nama bukan nama Agus, nama siapa ya? Nama itu adalah batin. Jadi ada badan jasmani, ada tubuh, ada batin. Karena dia sudah lahir. Kalau embrio, ini dokter ditanya, kalau embrio ketemu sama sperma jadi zigot. Kalau nggak ada yang masuk, ompong ya, mandul, apa namanya, nggak ada kesadaran yang masuk atau nggak ada roh, nggak ada apa, dia nggak akan jadi. Nggak jadi. Makanya banyak banget orang sehat menikah nggak bisa punya anak. Subur, ya kan? Kan logikanya kalau subur ketemu pasti jadi ya. Enggak, teorinya nggak begitu. Subur nggak jadi ya nggak jadi kan? Tidak ada yang masuk. Kenapa tidak ada yang masuk? Ya karena dia terlalu baik. Ini pasangan yang baik. Mau dapat anaknya bukan yang sembarangan. Karena dari alam bawah mau banyak banget waiting list. Mau lahir aja waiting list saking banyaknya. Tapi kalau yang alam surga mau turun ya sedikit. Karena kelahiran di surga kan lama dan panjang. Dan mereka mau meninggal aja membutuhkan waktu proses. Masalahnya bukan nggak ada yang mau meninggal dari surga sana, ada, tapi yang berjodoh sama kita siapa? Orang ini nggak mungkin dapat anaknya dari alam bawah. Praktiknya bagus, orangnya baik, kasihan dong. Suami istri baik banget, punya anak yang berjuga banget, apa bergajulan dan segala macam, bikin malu orang tua, yang ngutang karma lah istilahnya, sedih, kasihan. Karma dia memang dapat anak yang berbakti, yang baik, yang pintar, yang waiting list. Bukan yang makhluknya yang waiting list, kitanya yang waiting list minta anak ke atas yang jodoh sama saya siapa, halo gitu. Jadi ingat ya, gampangnya nih, karena umi gelap, nggak sadar, karena kita khilaf, lalu ada yang namanya niat untuk lahir. Niat untuk lahir itu namanya sangkara, persiapan lahir. Ketika udah ada niat, maka muncullah kesadaran. Karena perpindahan dari tiap makhluk ini adalah kesadaran. Jadi sangkara ini dorong, karmanya terbentuk, mau lahir kemana? Udah lahir, terbentuklah nama dan rupa. Nama dan rupa ini akan sempurna, membentuknya namanya. Habis nama dan rupa namanya salayatana. 6 indera sudah terbentuk. Manusia tanpa 6 indera bodoh, cuma punya panca indera. Dia nggak ada indera ini yang ke-6 pikiran.
lengkap matanya, hidung, telinga semua, tapi hun. Karena tetap butuh yang namanya pikiran atau batin. Nah, jadi 6 indera ini mutlak jadi manusia yang sempurna. Ketika udah ada 6 indera, apa yang terjadi? Udah ada 6 jendela dan 1 pintu. Apa yang terjadi? Gimana ada jendela dan pintu, fungsinya apa? Melihat keluar. Nah, melihat keluar itu namanya apa? Kontak. Tuh. Dan main library sering 12 mata rantai dari hari. Lupa. Saya juga udah pakai bubusa ngomong mati jasa mupada kan. Ini logika, kita pakai logika. Kalau udah punya 6 indera, apa yang muncul? Mata tutup nih, nggak kelihatan. Begitu buka, apa yang terjadi? Oh, ada kontak mata. Telinganya ditutup, terdengar sedikit. Kalau dibuka, apa yang terjadi? Kontak telinga. Mulut ditutup, tutup, nggak makan. Begitu dibuka, kontak, ada rasa. Tangan nggak sentuhan, begitu disentuh, oh ada rasa. Itu 6 indera dan pikiran. Nah, kalau pikiran nggak bisa ditutup tuh, ya kan? Mata bisa ditutup, hidung nggak bisa ditutup, oh bisa dipencet, telinga bisa ditutup, pikiran nggak bisa. Ya. Pikiran muncul kontak, berarti muncullah pasang atau kontak. Nah, udah kontak, apa yang terjadi kalau udah kontak? Mata melihat, hidung mencium, apa yang muncul? Ya iya, perasaan. Ada lihat cewek, pikirannya melihat, kontak, mata kontak, pikirannya bilang yes, saya mau. Muncul perasaan doang ada, tapi tidak memiliki ya. Cuma bisa dilihat, tidak bisa dipegang, gitu ya. Perasaan doang muncul, bisa memiliki enggak? Enggak. Jadi untuk memiliki harus gimana? Iya, harus ada nafsu, ada keinginan. Mas saya jangan pakai nafsu, dengan nafsu orang diperkosa, nafsu. Ya. Jangan ada nafsu, tapi ada keinginan. Dari ada perasaan muncul keinginan. Keinginan apa? Memiliki. Keinginan memiliki, itulah disebut tanha. Udah ada keinginan, muncul apa? Udah tadinya dikejar-kejar, begitu didapat muncul apa? Kemelekatan. Kalau ada kemelekatan muncul apa? Tadi baru ngomong. Udah melekat nih, udah susah, udah melekat. Muncul apa? Bawah itu persiapan. Bawah itu adalah persiapan. Makanya ada hukum punar bawah. Ingat ini aja. Hukum tentang tumimba lahir namanya hukum punar bawah. Jadi kita ingat bawahnya. Berarti hubungannya sama kelahiran. Jadi bawah itu akan menyebabkan seseorang menjadi lahir. Jadi begitu ada kemelekatan, dia akan menarik kita untuk lahir. Yang menarik itu namanya bawah. Lahir namanya jati, bukan kayak jati ya, jati. Udah jati merana, udah kayak jati merana. Jati merana adalah lahir dan meninggal. Meninggal adalah merana. Ini itu lingkaran 12 mata rantai. Begitu meninggal, kan jati merana meninggal. Dia lahir lagi. Kenapa lahir lagi? Karena ada awija, karena masih belum sempurna, pengetahuan tertutup, pandangan tertutup, segalanya tertutup. Maka dikatakan orang yang mengerti dalam paticca samuppada cakung udah padinya, udah padi panjang, udah pada awija, udah padi. Mata terbuka, telinga udah pengetahuan terbuka. Artinya semuanya ini tidak ada lagi yang ditutupin. Berarti jadi terang bahasanya. Kalau terang yang bukan uning lagi, tapi jadi mingkuang atau kuangming. Dari gelap menjadi terang, dari awidya menjadi widya. Itu dia. Ini kagak ada agama lain.
Makanya kalau agama Buddha umat tinggal menguasai paticca samuppada, dia tidak akan bisa jelasin kenapa agama Buddha percaya reinkarnasi. Kenapa ya? Oh iya, kenapa percaya reinkarnasi? Kita balik tanya lagi, Anda percaya ada surga dan neraka? Itu udah pasti, udah pasti. Kelahiran ke surga namanya apa? Apa namanya? Lahir kembali, suci. Anda percaya ada kelahiran setelah kematian? Ada. Anda percaya itu? Iya, itu namanya reinkarnasi. Apa yang inkarnasi? Ada yang pindah. Dari sekarang kita hidup, meninggal, ini pindah. Ketika pindah, apakah ketika kita di surga kita tidak dilahirkan? Dilahirkan kan? Dilahirkan bahasanya apa namanya? Inkarnasi. Kita ngomong reinkarnasi karena kelahiran yang sekarang adalah lanjutan kelahiran yang sebelumnya. Itu namanya reinkarnasi, reborn. Ya. Kalau misalnya kan namanya misalnya di manusia ya, itu kan terjadi pembuahan kan, terjadi pembuahan. Tapi pas pembuahan itu pun udah ada kesadaran. Yang mandul. Ya maksudnya pas pembuahannya itu kan udah mulai ada kesadaran. Belum tentu. Makanya logika yang kita diajarin, nah tanya dokter nih, Pak dokter. Logika kita diajarin ketika ketemu maka terjadi embrio, udah pasti tuh embrio. Embrio bisa berkembang nggak? Bisa, bisa berkembang. Tapi kagak ada yang masuk hidup nggak? Dokter bilang kematian sebelum apa? Kegagalan ya, gagal. Nah, gagal, ada yang membentuk, ada yang gagal, nggak berkembang, mati di situ. Kenapa? Enggak ada nafas. Orang bilang nafas kan, ya itu. Orang bilang itu. Tapi yang benar adalah tidak ada yang masuk ke situ. Makanya gagal. Nanti bisa keluar kembali atau harus dikuret atau nggak ada denyut, nggak ada perkembangan, begitu. Jadi nggak selamanya nggak jadi. Iya. Berarti kalau misalnya ada orang dia itu menggugurkan kandungannya itu berarti kan Itu pembunuhan, tapi kan dalam konteks dia itu menghalangi seseorang untuk lahir itu. iya. Tapi kalau itu belum ada apa-apa, itu dikeluarkan, nggak salah, karena tidak ada yang dibunuh di situ. Tapi persoalan siapa yang tahu ada apa nggak ada? Yang tahu cuma yang punya mata batin. USG itu nggak bisa tahu ada bentuk apa nggak ada ya, jantung berdetak. Kalau ada gerak gitu ya, berarti tumbuh, berarti ada nyawa. Kalau nggak ada ya itu barang, makanya harus dikuret. Dia nggak salah kalau yang udah mati dikuret, namanya diambil. Itu bukan, itu disebut aborsi bukan? Iya. Oh tetap. Aborsi. Tapi aborsi yang udah benda mati kan, yang dikeluarkan kagak dosa. Tapi kalau dia tahu itu hidup, dia berkembang dan ibunya nggak mau minta tolong digugur, nah itu membunuh. Gitu. Jadi kalau dia udah mati nggak bergerak, itu harus diangkat, itu harus dikuret. Tetap namanya aborsi ya. Oh, aborsi. Tapi beda. Kalau yang masih ada itu berarti aborsi, tapi yang menyebabkan nyawa lain hilang. Nah, ya banyak orang sekarang banyak banget. Waktu pacaran nggak boleh main-main, main dikit hamil. Waktu menikah enggak hamil. Nah itu orang nanya sama saya, kalau kita di Buddhis gampang jawabnya begitu. Nggak bisa suruh, kenapa? Kagak sabar. Siapa yang nggak sabar? Orang tua lah, mertua lah, gitu. Dan ada juga orang nunda kehamilan. Jadi pakai kapsul atau pakai KB lah istilahnya. Begitu dia udah lepasin KB-nya, ini susah hamil. Mungkin pengaruh hormon atau apa gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita ya alami aja lah. Dapat ya syukur, nggak dapat ya waiting loh, nunggu. Ada yang pakai bayi tabung juga gagal ya. Ada yang udah diusahain pakai suntik ini apa supaya gimana, nggak bisa, memang belum waktunya. Jadi jangan menyalahkan. Oh sekarang gampang, mau lahir tinggal sesar, mau apa tinggal tabung. Bukan itu masalahnya, tetapi karma orang tua ini menentukan dia punya anak dari mana.
Kalau seandainya dia ngotot pengen punya anak, nanti dapat anak yang ngerong dia. Dalam bawah banyak yang melahir. Oh, jadi anak yang nggak lulus, kan dia menderita juga pasti. Kalau dia nggak punya anak, dikejar-kejar sudah punya anak. Begitu udah punya anak, dapat anak yang pusing kepala bebek. Emang orang lain yang ngomong itu yang gedein? Kan enggak. Nah, jadi pengertian yang benar dibutuhkan untuk ini. Ya, oke. Nah, jadi kita sudah tahu tadi sebab reinkarnasi berarti kita lahir kembali. Kalau Anda percaya ada kelahiran yang mendatang, ketika kita di sini, adalah kelahiran sebelum di sini. Ada. Nah, kalau ada itu namanya apa? Masa lampau. Jadi kalau orang nggak percaya adanya reinkarnasi, setidaknya dia tidak akan percaya adanya kelahiran mendatang. Kalau dia percaya adanya kelahiran mendatang, dia harus mau nggak mau mengakui ada kelahiran lampau. Saya di sini, kenapa? Karena dulu saya di sini. Nah, pertanyaan dibalik, kalau saya sekarang di sini, dulu saya di mana? Nah, itu di Buddhis dijelasin secara gamblang bahwa apa tadi punar hawa, hukum punar bawa adalah hukum yang mengatur tentang kelahiran kembali semua makhluk. Ada hukum yang bekerja dengan sendirinya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga semuanya berbahagia. Tadi tahu berbahagia para sahabat Iswa. Tadi tahu berbahagia para sahabat Iswa. Tadi tahu berbahagia para